nyalah-nyalahinnya fansnya Fuji. Sedikit-sedikit fansnya Fuji barbar. Hola netizen yang tercinta, pasangan Torik Halilintar dan Alia Mas Said kini sedang menikmati momen manis berbulan madu. Diketahui Torik memboyong sang istri untuk bulan madu ke Italia. Torik Halilintar mengunggah beberapa potret romantis bersama istrinya di Italia. Dua sejoli ini berpose romantis di atas perahu. Tentu saja banyak netizen yang berbakti yang baper dengan kemesraan pasangan pengantin baru ini. Banyak yang mendoakan semoga Torik dan Alia bahagia selalu. Namun ada juga netizen yang budiman julid dengan kebahagiaan mereka berdua. Mereka mencibir kalau Alia Mas Said punya gaya elit tapi nggak punya duit. Torik Halilintar tidak tinggal diam dan membela istrinya. Komentar Torik mencuri perhatian publik. Penghasilan dia sehari bisa bayarin kuota kamu seumur hidup deh. Mandi sana biar gak kepanasan. Ya begitulah balasan Torik Halilintar. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada tipikal konten kreator yang ingin semuanya dijadikan konten. Contoh, Torik sama istrinya kan lagi berbulan madu di Roma tuh. Nggak pula setiap sisi kehidupannya detik demi detik kalian rekod terus kalian jadikan postingan kalian. Untuk apa? Misalnya si Alia pintar bahasa Inggris terus dijulitin. Si Alia misalnya tiba-tiba ngomong, lu turun deh, dijulitin, dijadikan konten, dipotong-potong terus dijadikan konten. Nggak perlu, mereka lagi bulan madu, biarkan mereka menikmati hidupnya. Kecuali kalau nanti mereka bikin konten yang menyakiti hati kalian atau apa yang perlu kita gempur untuk kita beri pelajaran, baru itu lakukan. Ayo yang pinter gitu loh kalau jadi konten kreator. Lah pengantin baru ya kagak ada romansanya. Jadi kayak orang apa ya, kayak orang dijodohin. Padahal mah dia lagi pacaran aja randang rendeng, cium sono cium sini, mesir ya. Tapi pas sudah kawin ngapa jadi kayak orang temenan, kagak ada gandengan, kagak ada peluk-peluk, manja-manja. Lagi manis-manisnya itu. Apalagi kalau udah malam pertama, biasanya perempuannya kan nempel aja kayak perangko. Apa ini jadi sampai aja ya? Demen apa kagak sih Alia? Apa shoppingnya kurang banyak? Makanya berduit ngapa Neng? Nyari kerja gitu kayak Puji biar jadi miliuner. Jadi kalau udah nikah lu mau belanja apa harus bisa belanja sendiri, bisa dibelanjain. Tapi kayaknya kalau si Torik effortnya kurang. Mungkin dia tabungannya udah rada-rada menipis. Kan dia waktu pesta aja kan dibayarin sama itu, disponsorin sama Babi Putra Siregar. Jadi nggak dapet feelnya loh. Jadi kayak orang cuma main sinetron gitu. Yang sinetron aja gue mesrak banget. Sampai bisa jadi cinlok. Kenapa jadi ente yang bener-bener kagak nyambung. Jalan-jalan aja. Ya Allah, mana boleh direstuin. Mana sampai heboh banget. Mana ngajinya sampai gosikin. Begitu aja aku nikahnya ya. Ya Allah. Ya udah gitu dah. Mundur Wir, Fuji belum haji, tapi mulutnya nggak ember kayak haji 2 bulan itu guys. Mundur Wir, Fuji udah nggak mau sama lo, tapi lu masih aja ngejulitin, masih sakit hati ya. Mundur Wir, kalau mau ngejulit mending sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak keluarganya. Mundur Wir, pas udah ketahuan jangan beralasan ngikutin tren sekarang ya. Udah ketahuan loh. Udah deh, udah diem. Ampun, maaf ya Pak. Orang-orang kenapa ya? Nggak artis, nggak netizen, sama aja juga toksik. Dihujat sama netizen karena dia bikin konten yang menyinggung orang, nyalah-nyalahinnya fansnya Fuji. Sedikit-sedikit fansnya Fuji barbar, sedikit-sedikit fansnya Fuji ini yang bikin huru-hara.
Emang isi di dalam dunia ini isinya cuma fansnya Fuji yang suka nyalahin. Nih fansnya Fuji mah adem-adem aja nih berkebaya ya, nonton VT-nya idolanya sama bikin VT, udah gitu aja. Nggak pernah tuh lari-lari ke VT orang, apalagi harus hujat-hujat orang, nggak ada waktu. Jadi kalau dihujat itu orang jadi kayak bikin sesuatu kambing hitam tuh enak banget tuh masuknya, cus gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahin, jangan sedikit-sedikit nyalahin. Kalau tersinggung, kalau apa, karena fansnya Fuji, cari, kejar. Jadi terbukti dia siapa. Coba itu si Nova, siapa? Novi Sartika apa? Yang selalu bully Fuji. Kita mah diam-diam aja, Fuji juga kagak diam, kagak marah juga. Tahu-tahu udah ditangkap. Cowok. Fansnya siapa tuh? Hah? Fansnya siapa? Ngaku. Sebelumnya saya minta maaf ya ketika saya mungkin ada salah satu lisan saya yang salah ya, saya lebih baik saya begitu dulu. Nah, saat ini melihat apa yang saya pernah lihat ya ketika mampirlah PT-PT misalnya membahas permasalahan izin Mbak Puji. Nah, itu ada hal yang menarik juga buat saya. Ada komentaran pedas yang kurang bijak menurut saya ketika itu dilontarkan oleh seseorang, entah itu akun resmi atau akun bodong atau apa siapapun itu. Kita bijaksana saja ya ketika hal-hal itu kita tahu bahwasanya seorang yang namanya Mbak Puji ini memiliki seorang ibu. Nah, seorang ibu ketika dia berjuang untuk memiliki seorang anak ya dari rahimnya, itu bukan hal yang mudah ya. Saya tidak akan bicara banyak ya karena kita tahu juga, karena apalagi kalau misalnya seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan dan lain-lain. Apakah kita tidak bisa menjaga hati seorang ibu ketika kita berkomentar tidak baik terhadap seorang anak perempuan yang memiliki seorang ibu pastinya? Ketika hal tersebut berbalik arah kepada kita sendiri, apakah itu tidak sakit hati? Ya, kadang-kadang wah si aura maghrib, ya Allah Tuhan. Habis itu wah si anak tukang kain, wah apalagi kadang-kadang ya terkenal karena itu musibah, ya Allah Tuhan. Tahu tidak ya, kalau hal itu tidak diinginkan pastinya oleh keluarga tersebut. Kalau boleh, mereka pasti pingin kakaknya, abangnya itu kembali lagi. Tapi takdirlah yang menjadikan semua itu. Artinya kita tidak percaya akan ketentuan Tuhan gitu loh. Ya, kalau seperti itu maaf, izin, aku bukan menggurui. Dan satu hal, ketika kita sadari juga di situ ada seorang anak kecil, anak yatim piatu. Bahwa sama-sama kita paham loh, ya. Aduh, ayo dong. Kita hidup ini kan di negara yang memiliki satu hal ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jaga dong ya. Ya paling tidak kalaupun tidak senang atau tidak simpati ya sudah gitu. Tapi jangan hal-hal yang aduh, apalagi dibilang wah itu kan anak tukang kain potong kain. Apalah yang menjadi satu kenikmatan ketika itu kita lontarkan. Di sana ada anak yatim piatu ya, atau anak yatim piatu yang kita harusnya memiliki satu hal empati, simpati. Paling tidak kita tahu ketika hal tersebut terjadi kepada keluarga kita, apakah kita tidak bersedih ya? Mohon maaf ya, apalagi kita kita cukup tahu kita memiliki satu hal keimanan, mau agama apapun pastinya sama gitu loh. Jadi yuk mari bijaksana. Apalagi yang kita lakukan ini bisa berdampak terhadap tumbuh kembang juga seorang anak kecil yang bernama Gala itu jangan ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam hal berpikir dewasa. Kasihan loh ya, orang itu punya perasaan juga. Oke?